kita semua belum menyadari, wabil khususnya yang ada di grup Majelis Gajah, karena ini penguatan hanya untuk teman-teman dari Majelis Gajah, wabil khususnya yang ada di grup, menyadari bahwa tidak lama lagi akan terjadi puncak penderitaan umat manusia. Hampir masih agak mengabaikan bahwa Dajjal akan muncul dan sebagainya, tidak lama lagi. Maka dari itulah saya ingin mengulang supaya khususnya teman-teman yang ada di grup Majelis Gajah mulai menyadari. Ya. Artinya ada langkah-langkah dan persiapan yang nyata. Yang pertama begini, saya akan menyampaikan kaitan Dajjal muncul itu ada dari dua versi. Ya. Pertama versi mimpi Muhammad Qasim dan versi hadis. Muhammad Qasim dalam mimpinya dijelaskan oleh Allah bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah perang dunia ketiga atau Malhamah Kubra. Ini kunci penting ini, yang sangat selaras sebetulnya dengan hadis. Kemudian beliau mengatakan kemunculan kedua itu nanti setelah berpuasa 7 tahun. Dajjal marah karena Al-Mahdi berhasil berpuasa sampai 7 tahun. Saat itu Dajjal melakukan penyerangan besar-besaran dengan para pengikutnya, perang dengan Al-Mahdi dan pengikutnya. Nah, rekan sekalian, berarti sesungguhnya yang paling harus diwaspadai adalah muncul pertama kali, yaitu di tengah-tengah perang dunia ketiga. Sebab kalau saat perang dengan Dajjal, yaitu setelah berpuasa, itu bukan bahaya lagi sebetulnya. Karena itu sudah akumulasi puncak dari kemarahan Dajjal. Perang itu. Ya. Jadi yang harus diwaspadai adalah kemunculan Dajjal yang pertama, yaitu di tengah-tengah manusia sedang kesulitan, di tengah-tengah manusia sedang perang dunia ketiga, di tengah-tengah kematian yang begitu besar. Kenapa? Karena disitulah Dajjal mencari pengikut dengan menawarkan surga padahal neraka, menawarkan air padahal api, menawarkan kemakmuran jika jadi pengikut, menurunkan hujan kalau masyarakat di sana mengakui Dajjal. Itulah sesungguhnya yang menjadi perhatian kita. Kalau nanti kemunculan kedua pada saat Al-Mahdi berkuasa, itu sudah jelas Dajjal dan pengikutnya sudah jadi pengikut Dajjal, sulit diselamatkan. Jadi inilah hari ini saya masih banyak mendapat jawaban, baik dari keluarga helper atau apa. Ya sudah, apa saja. Kalau memang perang dunia ketiga terjadi, sudah, mau diapain? Kita nggak usah ikut-ikutan seperti Majelis Gajah, Ujlah dan sebagainya. Hadapi aja perang. Kira-kira begitulah banyak yang saya terima informasi. Padahal sesungguhnya rekan sekalian, yang paling harus diwaspadai adalah Dajjal. Anda bisa mengatakan itu hari ini gagah, tapi ketika ujian kelaparan terjadi, maka Anda akan terbelalak. Ternyata salah dugaan saya, menyesal dan sebagainya. Tetapi percuma karena sudah terlambat, ya. Baik, jelas ya. Ini versi dari mimpi Muhammad Qasim. Baik. Jadi sebetulnya kemunculan Dajjal yang kedua bukan urusan hari ini, urusan nanti saja sudah. Karena kita sudah aman jadi pengikut Al-Mahdi nanti, ya. Ini kadang-kadang helper pun masih salah nih, saya lihat ya. Oke, baik. Ini versi hadis, tadi versi mimpi Muhammad Qasim. Sama tidak antara versi Muhammad Qasim dan hadis? Mari kita lihat.
Di dalam hadis jelas bahwa kemunculan Dajjal itu adalah ketika terakhir tahun ketiga fase kekeringan atau kelaparan. Wajar, masuk akal kenapa Dajjal akan muncul dengan kamuflase bantuan di saat manusia sedang menderita. Wajar. Dan itu memang strategi paling bagus untuk melemahkan, meluluhkan manusia dari keimanan yang mereka pertahankan. Jelas ya? Itu versi hadis. Mari kita cari tahu kesamaannya. Kita cari tahu dulu nih, kapan perang dunia ketiga terjadi? Lalu pertanyaan kedua, kapan fase kekeringan terjadi? Nah, dua pertanyaan ini menjadi satu kesatuan yang sesungguhnya sangat sejalan. Rekan sekalian, baik, kembali kepada mimpi Muhammad Qasim. Muhammad Qasim mengatakan perang dunia ketiga ketika tandanya ya. Berarti kan versi Allah berarti, yaitu Maha Mahkubro. Tandanya adalah ketika Turki jatuh. Turki diserang, baik ekonomi maupun militernya atau apapun jatuh. Dan itu ditandai dengan meninggalnya Erdogan, ya. Pertanyaannya, lalu kapan Turki jatuh atau diserang? Lihat, Israel sudah memberikan sinyal melalui pejabat tingginya, ya, yang dulu pernah menjadi Perdana Menteri, kemudian diganti lagi dengan yang baru sekarang, dan dia pemimpin partai. Dia mengatakan dengan jelas ya di media massa bahwa sesungguhnya Turki sama bahayanya dengan Iran. Tuh, itu sudah sinyal sejalan berarti dengan mimpinya Muhammad Qasim. Artinya rekan sekalian, ketika Iran sudah mulai lemah, maka sasaran berikutnya adalah Turki. Wajar. Kenapa? Karena Iran mengusung kemunculan Imam Mahdi terus dari dulu. Maka tidak pernah diberikan senjata nuklir. Tidak boleh diberikan kekuatan, dibiarkan untuk memiliki senjata nuklir. Karena Iran selalu mengusung, menyampaikan, baik di tingkat pemerintah, tingkat pejabat, masyarakat, akan muncul Imam Mahdi. Versi mereka tentunya. Bahkan CIA sudah menurunkan orang kan ke sana dalam banyak berita. CIA sudah buka dokumen. Karena dokumen belasan tahun yang lalu itu boleh secara hukum dibuka ke publik. Begitu. Baik. Kalau kita lihat hari ini Turki dengan dipimpin oleh Erdogan, tanda-tanda itu makin nyata. Kenapa? Turki di satu sisi anggota NATO, tapi anggota NATO yang paling bandel, paling sering tidak sejalan dengan Amerika, dengan negara lain. Bahkan Turki satu-satunya yang digagalkan dari ikut serta proyek pesawat generasi ke-6. Ya, karena Turki membeli senjata dari Rusia. Jadi sejalan sebetulnya dengan mimpi Qasim. Dulu ketika saya membaca mimpi Qasim ini agak aneh. Itulah memang kadang-kadang penafsiran kenapa ulama-ulama terdahulu kadang-kadang ada yang banyak tidak tepat. Mendoibkan dan sebagainya. Kenapa? Karena kadang-kadang peristiwa itu masa depan yang kadang-kadang kita tidak paham. Sama dengan saya, kita memahami kok mimpi Qasim mengatakan Turki diserang. Loh, bukannya anggota NATO. Ketika Erdogan terpilih, satu kemudian terpilih, baru kita bisa baca, oh iya benar juga ya. Kok Erdogan mulai balelo dari Turki ya. Artinya mulai menjadi batu kerikil. Nah, ini tanda-tanda benar berarti. Coba, itulah hebatnya mimpi ya. Dulu ketika saya baca mimpi ini dalam buku kumpulan mimpi, ini agak aneh nih.
kok bisanya NATO Turki malah diserang NATO atau dilumpuhkan atau terjadi keruntuhan? Karena itu anggota NATO. Kan di dalam perjanjian Fakta Warsawa atau NATO itu kan harus saling melindungi, harus saling menjaga, saling membantu. Bahkan kalau diserang semuanya jadi ikut perang. Dan ternyata mimpi Qasim benar. Kemudian setelah Erdogan terpilih, terlihat Erdogan punya ambisi sendiri, dan di dalam mimpi Qasim, Erdogan percaya diri bahwa dialah Imam Mahdi itu. Bisa jadi dalam hatinya demikian, sehingga diserang. Baik, masuk akal kan? Berarti pernyataan nyambung berarti ini. Pernyataan pemimpin, salah satu pemimpin di Israel itu. Oke, baik, itu mimpi Muhammad Qasim. Fakta terbarunya hari ini, mari kita lihat bicara fakta. Perang Iran semakin menjadi-jadi. Sekarang ada berusaha untuk merundingkan. Tapi saya yakin, mirip seperti Rusia dan Ukraina, sulit didamaikan. Karena sudah rumit, permasalahan sudah rumit. Iran tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus juga ada proksi-proksinya. Proksi itu besti-bestinya di berbagai negara lain, ya. Tidak mudah teman sekalian. Bahkan ketika kemarin damai itu, hati saya mengatakan ini tidak akan terjadi damai, tidak mudah, ya. Dan terbukti hari ini terus saling menyerang. Oke. Kemudian yang kedua, fakta hari ini, semua lembaga dunia termasuk BMKG di sini, ya, ITB, BRINS dan semua, bahwa hari ini terjadi fase kekeringan yang lebih panas dan lebih panjang. Itu. Jadi fakta hari ini, perang terus terjadi. Maka jika sebuah wilayah perang terus, ada potensi yang tinggi yang lain akan terlibat. Dengan cara disengaja maupun tidak disengaja, ya. Yang kedua tadi, lihat, artinya poin kekeringan sudah mulai terasa. Bahwa dampak ekstrim musim kering hari ini bisa berlanjut sampai tahun 2027. Itu pernyataan BMKG yang terbaru. Baru saja tadi malam saya baca, ya. Maka jika Perang Dunia Ketiga sudah dekat dengan berbagai gejala yang ada, lalu kekeringan sudah mulai nampak, apalagi nanti Perang Dunia Ketiga terjadi, maka akan semakin terasa. Karena bagaimanapun persenjataan itu mempengaruhi cuaca yang cukup ekstrim. Maka dua hal ini mengiringi Dajjal. Dari sisi mimpi Muhammad Qasim, tandanya apa? Perang Dunia Ketiga mulai. Itulah Dajjal muncul. Dari sisi hadis kapan? Apa? Ketika kekeringan terjadi. Berarti dua hal ini sesuatu yang tidak bisa dipisah. Perang Dunia Ketiga dan fase kekeringan. Itulah Dajjal muncul. Berarti sangat presisi sejalan. Mimpi Qasim mengatakan Perang Dunia Ketiga, tanda kemunculan Dajjal. Lalu hadis mengatakan kekeringan. Dan dua-duanya sedang berjalan di depan mata kita. Oke, berarti Dajjal sudah dekat muncul. Ini saya klarifikasi lagi nih, masih banyak tokoh agama dan sebagainya yang Dajjal itu sistem dan sebagainya. Iya betul, tetapi jangan lupa selain sistem juga sosok yang harus diperhatikan. Karena bagaimanapun beda. Ini banyak yang tidak paham. Dajjal muncul, sistem SDM manusia sudah siap menyambutnya. Artinya apa? Bukan menyambut dia jadi pengikut Dajjal. Orang tidak akan pernah sadar jadi pengikut Dajjal. Artinya hari ini kesyirikan begitu banyak. Hari ini ajaran-ajaran yang justru syirik akbar juga semakin marak. Kemudian orang-orang mempertuhankan diri makin banyak marak.
Pola pendidikan persis kita ini menganut barat. Pola penghargaan kepada manusia sama persis dengan barat. Ada S1, S2, doktor, profesor, semua menganut sistem barat. Jadi, Dajjal muncul itu cukup hanya sebentar, pengikutnya sudah banyak, pendukungnya sudah banyak, karena sistemnya sudah di-create, sudah diciptakan sejak awal oleh yang namanya iblis dan seluruh pasukannya, yaitu jin dan manusia itu sendiri. Sementara Al-Mahdi berkuasa mulai muncul dari zero, dari manusia penuh dengan kegelapan, ketika ulama semua tidur, ketika ulama semua tersihir Dajjal. Itu kata mimpi Muhammad Qasim. Berarti betul berat. Maka wajar baginda Nabi Muhammad SAW dakwah di ujung akhir zaman yang benar-benar dakwah ya, dalam konteks dakwah sesungguhnya, dakwah tauhid. Itu ibarat memegang bara api ya. Hampir mustahil dilakukan. Artinya mau begitu, hampir mustahil dilakukan. Dan ternyata hari ini kita lihat betul dipertegas dengan mimpi Qasim, ulama hari ini sedang tertidur semua. Dan mereka sedang tersihir Dajjal. Bukan kata saya. Jadi kalau ada dengar ulama ngomong saya ini, jangan marah kepada saya, marah kepada Qasim. Karena saya hanya mengutip mimpi Muhammad Qasim. Tetapi maaf, faktanya sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa di ujung akhir zaman justru ulama adalah manusia yang terburuk di kolong langit. Nah, itu jawaban. Berarti sesuai. Artinya jangan juga marah mimpi Muhammad Qasim. Marahlah kepada Nabi. Kenapa Nabi yang mengatakan itu? Baik, rekan sekalian. Sejalan kan? Nah, berarti kita harus waspada. Maka jika hari ini keluarganya helper atau helper yang mengatakan bahwa ya tenang sajalah, yang paling bahaya itu nanti ketika Dajjal perang, salah, keliru berat ya. Kalau Anda mengatakan itu berarti itu sudah menjerumuskan orang. Karena kalau sudah perang nanti ya sudah. Memang itu justru bagian dari kita untuk berjuang ya berhadapan perang dengan Dajjal dan berikutnya. Berikutnya nih, cara pandang kita, apalagi helper Majelis Gajah, lihat kita uji dengan kebenaran yang lebih presisi. Kita tahu bahwa janji Allah kepada Muhammad Qasim, Qasim, aku janji bahwa 13 tahun kemudian janjiku akan aku laksanakan. Artinya mimpi ini kan tahun 2015. Kalau ditambah 13 tahun, berarti seluruh janji Allah kepada Muhammad Qasim akan selesai terlaksana. Atau sama dengan tahun 2028. Artinya apa? Lihat janji Allah. Muhammad Qasim akan memimpin Pakistan dan akan mulai mendirikan Islam yang sesungguhnya di Pakistan. Berarti itu sinyal bahwa Muhammad Qasim akan mulai berkuasa memimpin Pakistan tahun 2028. Jelas ya? Lalu berarti ketika Pakistan sudah dikuasai Muhammad Qasim, maka itu artinya bayat sudah dekat. Karena dalam mimpinya Muhammad Qasim, Pakistan akan dibangun dalam waktu cepat. Banyak kejutan-kejutan yang Allah buka. Allah ingin menunjukkan kemahaannya. Membangun Pakistan hanya dalam 1-2 tahun sudah menjadi negara modern, maju. Maka pada saat itu banyak orang yang mulai melirik Pakistan. Bahkan di dalam mimpi Qasim banyak orang Kristen gabung ke Pakistan. Kenapa demikian? Pada saat yang sama, di dunia lain selain Pakistan terjadi penderitaan, puncak-puncak penderitaan.
dan sejalan dengan hadis. Apa? Pembayatan Al-Mahdi terjadi ketika terjadi puncak penderitaan manusia. Nah, sama kan? Jadi mimpi Muhammad Qasim, Masya Allah, benarlah dari Allah karena sejalan. Janji Allah 2008 berarti 1-2 tahun kemudian dibayat. Nah, hadis mengatakan bayat Al-Mahdi puncak-puncaknya penderitaan. Berarti ada 2 hal. Perang Dunia Ketiga dan fase kekeringan. Jelas ya? Karena tadi ingat, Muhammad Qasim mengatakan Dajjal akan muncul ketika Perang Dunia Ketiga. Sementara Al-Mahdi pun mulai diberikan kekuasaannya secara janji Allah mulai berkuasa, yaitu tahun 2028 ya. Baik rekan sekalian. Satu bukti lagi yang luar biasa. Pemuda Palestina yang baru kita up 2-3 minggu lalu di YouTube Majelis Gajah, dia diberikan mimpi begitu sangat jelas, ya. Yang dia mengatakan 2029 akan terjadi kelaparan, puncaknya kelaparan manusia. Persis lagi tambahan informasi dari Allah. Coba, persis kan? Berarti jawabannya benar nih. Kalau BMKG, lembaga-lembaga dunia, hati-hati nih, fase kekeringan akan semakin nyata. Berarti kalau hitungan itu secara kelembagaan, ya, lembaga di Indonesia, di dunia, maka 2027 mulai menjadi fase hitungan, fase kekeringan. Karena ingat, di dalam mimpinya orang Palestina itu mengatakan fase kekeringan puncak kelaparan manusia terjadi tahun 2029. Berarti kalau kita tarik 3 tahun kemudian, mundur 2008, 2007. Ya. Dan ingat, fase kekeringan akan berdampak sampai tahun 2027. Sesuai dengan informasi dari BMKG ya. Berarti semua presisi ini. Hadis, mimpi Qasim, mimpi orang Palestina. Artinya rekan sekalian, berarti poin 2 tentang kepemimpinan Pakistan dimulai tahun 2008, membangun Islam sesungguhnya, lalu kemudian membuktikan banyak umat Islam, banyak orang Kristen pun hijrah ke Pakistan, karena di berbagai negara lain terjadi fase penderitaan, dan tidak semua orang bisa sampai ke Pakistan karena memang sedang perang dan sebagainya. Tapi yang Allah kehendaki ya, sesuai dengan poin ketiga, yaitu 1-2 tahun kemudian setelah Muhammad Qasim memimpin Pakistan akan terjadi pembayatan. Sangat sesuai, karena pembayatan terjadi puncak penderitaan manusia, yaitu sesuai hadis dan sesuai dengan mimpi orang Pakistan 2029, puncak kelaparan manusia, ya. Dan sesuai dengan hadis yang lain, apa coba? Terjadinya perang Ghazwahin ketika Pakistan dikepung oleh 80 negara. Kenapa? Karena isu Muhammad Qasim akan dibayat. Insya Allah karena itu. Dan sekaligus juga mungkin Pakistan sudah benar-benar dianggap berbahaya oleh negara lain, termasuk oleh negara yang mayoritas Muslim. Dan saya menduga, yakin dari hari ini melihat justru banyak sekali negara Jazirah Arab bersahabat dengan Amerika untuk justru memerangi orang yang membantu Palestina, Iran. Perhatikan, berarti artinya 80 bendera itu akan ada negara Muslim juga ya. Kenapa? Karena mereka terganggu dengan kemunculan Imam Mahdi. Sebab ketika Imam Mahdi betul-betul dibayat,
seluruh negara Islam yang berpaham kerajaan akan runtuh. Ya, baik. Jadi jelas artinya dari sini fase kekeringan, kelaparan akan terjadi. Sesuai kan berarti ini semua mengunci, hadis mengunci, saling mengunci, akan terjadi 2029. Mari kita saksikan tahun depan 2028 mulai akan semakin nyata. Wajar rekan sekalian, kenapa? Karena ingat efek Perang Dunia Ketiga akan banyak mempengaruhi alam. Yang tadinya seharusnya mungkin belum terjadi kekeringan total, tetapi karena adanya Perang Dunia Ketiga, ingat rekan sekalian, apalagi kalau nuklir sudah bicara, maka perubahan alam sangat amat bisa terjadi secara ekstrim. Ya, dan tanda ini semua kita sudah melihat sejak bulan-bulan ini. Artinya rekan sekalian, yang paling mendalam ternyata alhamdulillah ini membuktikan dengan penguatan-penguatan sebelumnya, langkah Majelis Gajah adalah langkah yang dikehendaki Allah untuk mempersiapkan tempat perlindungan yang sesuai dengan apa yang baginda Nabi Muhammad SAW sampaikan. Sebab kalau tanpa ada yang mewujudkan apa yang Nabi sampaikan, berarti hadis salah. Bahwa manusia harus ada yang bisa menggenapi ketika terjadi fase kekeringan, ketika terjadi fase fitnah, ketika terjadi kemunculan Dajjal, maka ujlahlah. Jika tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang ujlah karena konteks hadis tadi, maka berarti Nabi Muhammad SAW bohong berarti.